subscribe dan like Ciloteh Wanita. Terkait MPLS, kegiatan yang memang harus dilaksanakan di sekolah-sekolah sebelum tahun ajaran baru dilaksanakan. Tujuannya agar siswa satu sama lain mereka tahu, saling mengenal, kemudian tahu dengan apa yang menjadi kegiatan sekolah selama mereka berada di sekolah ini. Misalnya selama 3 tahun. Kemudian mereka juga belajar tahu dengan bagaimana program-program sekolah ini. Nah, kemudian satu lagi juga mengajak mereka biar mereka juga paham bahwasannya selama 3 tahun di sini mereka nanti keluar harus kompeten. Jadi melalui program MPLS ini mereka akan mengetahui semuanya kegiatan yang akan mereka lakukan dari awal masuk sampai mereka nanti keluar dari sekolah ini. Teman-teman. Hi everyone, it's me, Miss Debbie from ETC, English Tutorial Center. So don't forget to like and subscribe Ciloteh Wanita. So stay tuned. Di riset berdasarkan yang di-download dari Android atau iOS. Ada yang pakai iPhone, iOS. Jadi Android minded semua di sini ya. Karena iPhone memang untuk official app. Tahu nggak? WhatsApp itu pertama bukan buat Android. Saya pakai WhatsApp itu pada tahun 2010 itu pakai iPhone 3. Keren. Karena hanya orang yang pengguna iPhone yang bisa bermessage lihat dengan WhatsApp. Berarti dikembangkan seperti BlackBerry ya. BlackBerry zaman siapa ya? Gak ada yang zamannya di sini ya. Oke, terus kenapa? Kalau yang akuntansi itu jurusan apa? Akuntansi. Nah nanti di dunia kerja juga laporan akuntansi itu tidak hanya sekedar catatan angka-angka, juga ada diikuti dengan keterangan musik. Bidang apa saja nanti? Membuat laporan pembukuan dan segala macam. Nah ini penting. Maka bagaimana cara kita menulis? Bagaimana kita menulis itu kondisinya mungkin jangan pernah dibayangkan menulis itu sangat menakutkan. Orang banyak membayangkan menulis itu menakutkan. Padahal tidak. Menulis itu tidak sesulit apa yang dibayangkan orang, tidak serumit apa yang dibayangkan orang. Menulis itu sesungguhnya hakikatnya sama dengan kita yang 3 tahun untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini belum didapatkan, baik di kampung maupun di SMP atau sekolah sebelumnya. Setuju? Setuju? Baik, ucapkanlah terima kasih kepada kakak-kakak senior kalian, pengurus-pengurus OSIS yang sudah menyisihkan waktunya mulai dari Selasa sampai Jumat. Ketika teman-temannya yang lain belajar, kakak-kakak kalian pengurus OSIS mengorbankan waktunya untuk menjaga, mengawal. Halo dan sana semuanya, jangan lupa like, subscribe, and comment di channelnya Ciloteh Wanita. SMK Negeri 2 Padang pada tanggal 12 Juli sampai tanggal 15 Juli mengadakan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Hal ini bertujuan supaya siswa-siswa baru mengenal bagaimana lingkungan-lingkungan yang ada di SMK Negeri 2 Padang dan mengenal bagaimana pergaulan-pergaulan yang ada di SMK 2 Padang. Kemudian yang tak kalah pentingnya, siswa-siswi yang baru ini juga mengenal yang mana itu ruang praktek, yang mana itu labor untuk melakukan kegiatan praktikum, yang mana itu lokalnya, yang mana itu kantin tempat mereka berbelanja, yang mana itu nanti teaching factory-nya juga ada. Jadi mereka juga harus mengetahui ada teaching factory di sekolah. Teaching factory ini adalah pabrik sekolah yang merupakan replika dari industri, sehingga di sana nanti siswa-siswi yang baru ini juga akan diberikan tugas piket praktek di sana nanti setiap harinya, dan itu semuanya digilir atau di rolling setiap harinya untuk siswa kelas 10 dan kelas 11. Mungkin itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Ciloteh Wanita, saya Nina Musbar dari Nina Musbar Public Speaking Class. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya di YouTube Ciloteh. Narasumber hari ini adalah yang pertama dari Bapak Dodi. Kita sebagai remaja atau generasi muda harus bijak dalam menggunakan media sosial dan juga harus bisa memilih informasi dengan baik. Dan yang kedua, intisari dari
Bapak Firdaus yang saya pahami, kita sebagai pelajar harus bisa mengerti bahwa menulis itu bisa dilakukan kapan saja dan setiap waktu, dan bisa menjadi hobi juga, karena menulis adalah salah satu kegiatan yang akan diperlukan dari anak kecil, remaja, sampai orang dewasa sekalipun. Yang ketiga dari Bapak Sukri, intisarinya kita sebagai pelajar harus bisa memahami bagaimana menulis itu bisa membuat wawasan lebih luas dan bisa digunakan untuk kehidupan kita di masa depan dan juga di saat sekarang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah penggunaan kebijakan dalam media sosial, yaitu menjaga informasi pribadi dengan baik. Yang kedua adalah intisarinya mengapa kita harus menulis. Intisarinya adalah karena menulis itu populer dan bisa mengubah dunia, serta mudah dilakukan dan di mana saja, kapan saja. Dan yang ketiga, kita sebagai pelajar harus berani memberikan pendapat masing-masing. Itu saja dari saya. Terima kasih. Hai, saya Sabrina dari Ayam Goreng Almunda. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share channelnya Celoteh. Saya Zakri SPD dan saya dipercaya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yang bertanggung jawab langsung atas kelancaran kegiatan masa perkenalan dan lingkungan sekolah MPLS ini bagi siswa baru kelas 10. Kegiatan kita ini telah kita laksanakan sejak dari hari Selasa, hari pertama sekolah, ya, sampai hari ini terakhir rencananya. Pada hari Selasa kita laksanakan selesai apel pagi, upacara, dan kemudian ada materi-materi perkenalan, ya, tentang bagaimana belajar di SMK 2, tentang bagaimana itu SMK 2 dan sasarannya, visi misi daripada sekolah SMK 2 ini. Dan kemudian kita juga... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Hertini, fashion designer dan juga founder Batik Lumpo. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Celoteh. Disiplin SMK 2 kepada siswa baru ini lewat pelatihan baris berbarisnya. Dan hari ini, hari terakhir, ini kesempatan kita berikan nantinya kepada siswa baru ini untuk berkenalan dengan ketua jurusan dan guru-guru di jurusannya. Kemudian kita juga akan memperkenalkan siswa baru ini dengan OSIS-nya sebagai induk organisasi daripada siswa ini dengan seluruh kegiatan-kegiatan OSIS-nya yang tergabung dalam ada 9 ekstrakurikuler yang kita bina di sini. Mudah-mudahan tentunya kita berharap MPLS ini bisa bermanfaat bagi anak-anak, bagi siswa baru kita ini, bermanfaat, dan kemudian kita bisa memperkenalkan dan menerapkan disiplin sekolah, aturan-aturan sekolah kepada mereka. Kita bisa menjadikan mereka ini memang menjadi bibit-bibit bagi generasi muda yang berkualitas. Kira-kira begitu sedikit dari saya tentang MPLS ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.